Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar tentang set. Di sini kita akan belajar tentang 12 contoh tutorial menjadi master Python set. Ya, apa itu set? Oke, set itu adalah kumpulan objek hashable berbeda yang tidak terurut. Ini merupakan dasar dari bahasa Python, dasar dari pengolahan data di Python. Jadi bagi teman-teman yang tertarik belajar tentang data engineer, tentunya akan sering ketemu dengan ini ya, dengan set. Oke, yang pertama, kita langsung ke bagian yang pertama. Yang pertama adalah kita akan untuk menjadi master Python set, apa yang kita lakukan? Kita akan membuat set collection. Nah, kita akan membuat sebuah set terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat variable set? Set itu tentu mendefine-nya seperti ini ya. Ini adalah set atau ini adalah dictionary. Jadi kita coba mendefine set. Jadi pertama misalnya seperti ini. Ini bisa dikatakan set 1 2 misalnya 3. Terus di sini saya tambahkan test set. Ya, test set. Oke, jika saya print atau kita cari tahu tipenya, print type A, apakah ini termasuk set? Kita coba run menggunakan Python 3.11. Ya, ini tipenya adalah set. Kalau saya print A, print variable A, resultnya apa? Hasilnya adalah bentuk set, dictionary dalam bentuk set. Kalau misalnya saya coba mereplace lagi file A, misalnya saya copy dulu, saya ambil lagi, misalnya saya akan menduplikasi 2 dan angka 2 ya. Saya akan menduplikasi value 2 atau angka 2 ini. Kira-kira ketika saya print apakah akan muncul semua? Harusnya enggak ya. Jadi ketika kita membuat set ini adalah sifatnya unik ya, elemen ini sifatnya unik. Jadi kalau misalnya ada 3 atau 4 yang duplikat, maka hanya akan muncul satu. Misalnya ini, kita coba print A, harusnya yang muncul cuma 1 2 3 dan test set. Jadi 2 ini akan diambil salah satu karena sifatnya unik. Sama set otomatis nanti Python akan menghapus duplikasi. Coba kita run. Ya, contohnya seperti ini. Kita tadi telah membuat set, tapi bagaimana cara membuat set dalam bentuk kosong? Nah, ini tadi sebenarnya sudah sempat dibahas ya di atas ya. Kita coba sekarang. Yang kedua adalah kita akan membuat set dalam bentuk yang kosong. Oke, kita coba bikin lagi. Teman-teman tentunya yang sedang mempelajari Python kan sering ketemu dengan dictionary. Ini sebenarnya bentuk dictionary, tapi apakah ini adalah set? Tipenya ini set ya sebenarnya. Kalau teman-teman ini ya, teman-teman print type-nya ini adalah set. Jadi kita coba dictionary tipe ini adalah ini. Tipenya kalau seperti ini adalah dictionary.
Ini kalau seperti ini tentu tipenya adalah dictionary. Kita coba print A, pasti dia tipenya oh salah, ini harusnya kita masukkan type A. Kita run, bentuknya dict. Terus cara membuat set gimana? Kita bisa menggunakan kita coba ya, kita bisa menggunakan function set. Kita coba A set, akan print lagi, print. Kita coba cek tipe dari variabel A, dia adalah tipenya set. Oke, jadi jika ingin menjadikan sebuah dictionary ke dalam bentuk set, maka caranya adalah kita sekarang ini biar lebih ini gini ya, ganti huruf B. Set. Kita sekarang bikin variabel C sama dengan set A. Kita set A. Kita coba print tipe variabel C. Apakah dia berubah menjadi set tipenya? Ya, berubah menjadi set. Kita telah belajar dua cara menjadi master Python set. Nah, kita masuk yang cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kita akan membuat set dengan iterable. Kita coba ketiga, iterable. Iterable itu iterable. Kita coba sekarang kita bikin iterable itu, kita bikin list. Misalnya kita punya sampel, namanya saya namakan variabelnya sampel list lst. Misal saya punya list 1 2 3 4 5. Ini jika saya print pasti tipenya adalah list. Kita coba print type sampel lst, run, tipenya list. Ingin menjadikan menjadi set, maka seperti kita bisa menambahkan menggunakan function set. Jadi misalnya seperti ini, sampel lst2 sama dengan set sampel lst. Kita print, harusnya dia tipenya berubah menjadi set. Print type sampel lst2. Kita print juga print sampel lst2. Kita jalankan, run. Nah, tipenya adalah telah tadinya list berubah menjadi set. Kalau kita tadi menemukan kita menemukan set dengan berbagai tipe. Jadi misalnya tadi kita membuat sebuah set, tapi set dictionary di dalamnya ada string. Bagaimana kalau list? Apakah bisa? List itu kan biasanya bisa juga bentuknya seperti ini. List itu bisa juga bentuknya, kita coba create sampel lst3. Ini kita copy paste. Bisa juga list itu di dalam indexnya itu ada list lagi. Misalnya 1 2 3. Apakah ini kita bisa jadikan ke dalam tipe dataset? Kita coba ya, print
sampel print set sampel lst3. Apakah ini kita bisa bikin menjadi set tipe datanya? Oh, error. Kenapa error? Karena unacceptable type list. Nah, ini. Jadi ini tidak bisa ya, kalau formatnya seperti ini nggak bisa dijadikan sebagai bentuk data set. Selanjutnya ini kita tadi udah ke cara yang ketiga, kita akan coba cara yang keempat. Jadi kita akan coba sampai ada sekitar 12 cara ya. Nah, kita baru masuk yang keempat. Yang keempat itu kita akan membuat set dalam tipe string. Creating set with string. Oke, kita coba. Bedanya apa gitu dengan dictionary? Ya tentunya berbeda, karena kalau string berarti kita variabelnya adalah string. Seperti ini misalnya, kita bikin variabel a, jalan ke kota Malang, jangan lupa mampir Jatim Park 3. Kita print tapi sebelum kita print kita set dulu tipe ini menjadi apa jadinya. Harusnya kalau dia set berarti ketika kita jadi string mengkonvertnya ke dalam set, ini nanti akan jadi bentuk ini ya, bentuk dictionary yang lihat di atas akan jadi ke dalam bentuk dictionary. Ini kan dipecah dulu sama si setnya, jadi jalan-jalan itu nanti akan dipecah. Kita coba cek ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa set itu sifatnya unik. Jadi kalau ada duplikat keyword yang karakter yang sama, atau misalnya ada 3 A misalnya kan banyak nih A, dia hanya akan ditambahkan menjadi 1. Oke, jadi set itu kayak kita membuat mengubah sebuah string ke dalam dictionary, itu bisa menggunakan set. Mengubah list menjadi dictionary atau bentuk tipe set ya, ini sebenarnya kan mirip-mirip dengan tipe dictionary ya. Itu bisa menggunakan set. Oh sorry, ini tipenya tuh bukan dictionary ya, tapi set. Sorry. Kalau dictionary itu seperti ini. Kalau dictionary itu ya seperti ini. Misalnya saya bikin variabel print type, hampir gampang ya ini. Misalnya seperti ini. Misalnya dana nama Johan. Nah ini dictionary, kita print dictionary tipenya. Kita masuk ke cara yang kelima. Cara yang kelima untuk menjadi mastering set adalah kita bisa menambahkan item baru di set. Adding new item in set. Menambahkan sebuah item baru di set. Misalnya kita bikin sebuah variabel AB, variabel apa namanya A2B. Ini kita set dulu variabelnya, tipenya pasti ini jadi set. Nah, untuk menambahkannya kita ingin menambahkan nih misalnya
menambahkan variabel. Kalau ini print kan kosong, print A to B, kita print. Nah, set kan, kita ingin menambahkan value ke dalam variabel A to B. Coba tambahkan di sini A to B dot add, saya tambahkan misalnya di sini angka 45, terus saya tambahkan lagi A to B dot add museum angkut. Nah, saya tambahkan lagi museum angkut. Saya akan di sini akan print A to B, print A to B, A to B. Ya, hasilnya dalam bentuk data dalam bentuk set. Selanjutnya kita akan memasuki cara yang ke-6 untuk menjadi seorang mastering set, Python mastering set. Oke, yang ke-6 itu kita akan mencoba menghapus item dari sebuah set. Kita bikin variabelnya dulu, misalnya kita bikin variabel ini tipenya set 1, 2, 3, 8, 9, 12. Misalnya saya punya variabel ini, saya ingin menghapus 12, bisa nggak ya, kita coba dulu ya. A.remove 12. Kita print A. Terus bisa juga menggunakan perintah discard. Selain remove ada juga kita A dot discard tiga. Misalnya ya, ini misalnya print A 3, enggak ada kan 3. Apa bedanya antara discard dan remove? Kalau remove, misalnya kita ulang lagi sekarang, kita tambah ya, ini kita copy paste ke sini. Kalau remove itu dia akan memberikan return error jika yang kita remove itu tidak ada di sini. Misalnya ini saya hapus yang angka 12, dia akan memberikan return error, selalu memberikan return error. Nah, kalau remove nggak ada, kayak errornya nggak ada. Tapi kalau discard, dia itu nggak akan memberikan return error jika nggak ketemu. Jika yang dihapus itu nggak ketemu, misalnya kita pakai a dot discard adalah yang kita discard adalah angka sama 12. Ya. Dia nggak akan memberikan return error kalau discard. Itu bedanya. Jadi teman-teman perlu nanti berhati-hati ketika menggunakan ini set. Jadi perlu tahu apa fungsinya remove dan discard. Jadi kalau untuk validasi tentunya kita sebaiknya menggunakan remove ya, karena remove itu ada error exception-nya. Kita sudah ke yang bagian ke-6. Selanjutnya kita untuk jadi mastering set, kita coba cara yang ke-7. Kita pelajari cara yang ke-7. Oh iya, sebelum kita pakai cara yang ke-7,
Sebenarnya masih ada cara lagi nih ya, ada cara lagi selain discard dan set, yaitu kita bisa juga menggunakan pop. Dia juga ya, a dot, oh ada nih, ada perintahnya, ada clear, ada pop. Kita coba ya, pop. Bedanya apa pop? Kita coba print. Tadi itu a ada 1 2 3 8 9. Pop print. Ini saya jarang pakai pop ya, tapi kita coba print a. Kalau nggak salah dia akan menghapus indeks yang apa, yang pertama, set yang pertama 389. Oh, 1 2 3 8 9. Oh tadi kita udah mengeksekusi 2 kali Pak ya. 389. Lagi hilang semua guys. Oh iya benar, kita kan menghapus per ini ya, tadi kan kita mengeksekusinya yang pertama itu 2 kali ya, 2 kali eksekusi. Jadi pop itu sama kayak meremove, tapi dia per ini ya, kayak per indeks 1 2 3 4 5. Ada juga perintah lain, tadi kita menemukan clear ya, kita coba pakai clear. Kalau clear bedanya apa? Kalau clear itu pasti menghapus semua ya. Jadi misalnya kita kopas lagi, bikin variabel ini, kita kopas lagi di bawah, kopas, terus kita pakai print a dot clear, hapus none, berarti kehapus semua. Oke, selanjutnya kita akan pakai cara yang ketujuh, yaitu updating set. Ketujuh untuk jadi master set itu kita pakai cara yang ketujuh. Membaca tutorial yang ketujuh adalah mengupdate sebuah set. Kita coba bikin variabel a, pakai yang ini, apa saja. Kemudian kita akan bikin 2 variabel lagi di sini, b, misalnya akan saya tambahkan set itu sebenarnya 1 yang enggak ada ya, misalnya di sini enggak ada 4, enggak ada 5, enggak ada 6, enggak ada 6 enggak ada, benar. Terus kita akan menggunakan perintah update. Jadi caranya a, coba print a update b. Hasilnya seperti apa? Harusnya ini seperti ini ya, seperti join nih. Jadi 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Jadi 1 ini karena seperti saya bilang sebelumnya bahwa set ini value-nya selalu unik, item value-nya selalu unik. Jadi kalau misalnya ada duplikat, otomatis yang ditampilkan hanya akan 1. Oke, kita print. Wow. Kita bikin dulu coba. Sepertinya ini nggak bisa langsung di print. Kita coba cara seperti ini. Print a. Ya, 1 2 3 4 5 6 8 9.
Kalau misalnya dibalik pun sama sebenarnya. Misalnya aku balik nih, aku akan kebalik. Kita kopas lagi sini, aku balik b dot update a, resultnya pasti sama, print b sama. Kalau misalnya ada set, tipe set bentuknya dictionary sama set dalam bentuk list dan set dalam string, kita gabungin. Ini kan integer nih, integer, tapi ini bentuknya dictionary integer. Ini juga kita akan coba ya, kita akan mencoba mengekspor, menggabungkan update ini, kita ekspor, kita gabungkan. Ini saya ganti jadi list misalnya, yang enggak ada tuh berapa, 4 5 6, ini enggak ada. Terus di sini ada variabel c, namakan variabel c misalnya adalah jalan, variabelnya jalan-jalan. Saya akan menggabungkan BC ke dalam A. Ya sebenarnya bebas aja sini, C menggabungkan A B ke dalam C gitu, sama sini. Jalan-jalan ini pastinya kalau kita jadikan ke dalam bentuk set, nanti yang jadi apa? Dia akan dipecah nih, otomatis yang dipecah J1 jadi J1 karakter, A1 karakter, L1 karakter. Ini kan A nya banyak nih, harusnya dia sih otomatis nanti akan jadi satu ya, karena set itu unik. Kita coba dulu a dot update c b, c dan b, print a, tuh kan 1 2 3, J ada, L ada, N ada, jalan. Oke, kita udah ke step yang ke berapa tadi? Ke step ke-7, updating set. Sekarang kita ke step yang ke-8. Tapi sebelumnya kita coba dulu ya. Selain update itu ada juga, kita juga bisa juga menampilkan misalnya nih, gini nih. Saya ingin menampilkan, sebelum ke step yang 8 ya, saya coba di sini saya tambahkan 1 3 ya. Saya ingin menampilkan data yang tidak ada di A. Caranya gimana? Saya menampilkan data yang tidak ada di A. Enggak seperti ini sih, atau seperti ini. Tidak sama dengan ini, tidak ada di A ya. Tidak ada di A berarti A. Terus saya print data yang tidak ada di, ya data benar ya, data B yang tidak ada di A, print A, taran 1 2 3 5 6 8 9, 1 2 3 5 6 8 9. Oh kan, ini apa ini ya, salah nih sepertinya nih, maksudnya
Oh sorry, ini bukan tidak sama dengan tanda, ini sebenarnya fungsinya sama kayak update. Sorry, saya salah memahami ya. Oh ini sama nih, jadi A irisan dari B, ini fungsinya sama ya, icon seperti itu sama dengan kita misalnya a.update B gitu, sama ya. Jadi maaf, koreksi tadi pemahaman saya salah. Oke, kita lanjut ke yang ke-8. Kita akan mengcompare di antara set, di antara dua set. 8. Kita coba yang ke-8. Kalau mengcompare berarti itu sama dengan mengcompare itu kayak ini ya, kayak kita union ya. Mengcompare itu misalnya kita punya ini, kita coba punya variabel A dan B, pakai difference, bedanya apa? Kita print A difference, ini kan ada nih perintah difference, A difference B. Ya berarti kalau yang difference dari B 289 ya kan. Kita coba print A, harusnya 289. A difference B, A dot difference B 12389, 12389, 12389. Kok hasilnya ini ya? Coba, kok harusnya beda nih? Coba ya, print nah ini baru bener nih, 232 ini baru bener nih. Oke. Kalau misalnya ini sebenarnya mirip dengan ini ya, teman-teman mungkin pernah belajar tentang A union B seperti itu. Terus misalnya kayak intersection dan sebagainya. Misalnya intersection itu kayak yang beririsan lah di tengah-tengahnya. Misalnya kita ada dua lingkaran, kemudian lingkaran itu kita gabungkan. Kalau bentuknya union kan, misalnya kita ada lingkaran A sama lingkaran B, kita gabungkan, berarti ada di tengah-tengahnya itu ada yang beririsan kan, kalau kita jajarkan gitu. Oke, beririsan itu intersection. Kita coba lagi misalnya kita buka lagi. Kita tadi punya variabel nih, A sama dengan B, ada different, ada intersection, ada B difference A misalnya. Sekarang ini kita cari apa yang beda dari variabel B. Caranya gampang sih, tinggal kita pakai difference, B dot difference A, harusnya apa, 5 dan 6, betul. Intersection, kita sekarang pakai intersection, print intersection itu irisan ya. Kalau union itu berarti gimana cara gabungannya ya, mengilustrasikannya ya. Oh ini ya, ini harus diilustrasikan sih, tapi paling nggak teman-teman tahu bahwa kalau misalnya kita pernah di matematika kan ada union ya, ada A union B, A difference B, B difference A ya, intersection A dan B itu misalnya gini, A intersection dot intersection B
Harusnya apa, intersection itu kayak irisan ya, yang ada di A dan ada di B itulah maksudnya. Yang ada di A dan ada di B itu apa? Ya 1 dan 3. Oke, kita coba print 1 dan 3, betul. Kalau A union B, ada lagi nih, kita coba nih, A union B. Ini perintahnya banyak nih, Richard cek. Print A dot union, ada nih union B. Kira-kira apa munculnya? A union B. A union B itu harusnya yang ada di A dan ada di B. 1 2 1 2 1 2 1 3 1 dan 3 yang ada di A dan ada di B. Kita coba deh. Oh, 1 2 3 5 6 8 9 yang ada di A dan ada di B. Ya bener sih, sorry, beda pemahamannya. Union itu ya gabungan sih, A sama B. Oke. Simetrik. Nah, sekarang ada lagi kalau cek ya. A dot symmetric difference B. Banyak nih, kalau kita explore banyak ini. Set itu banyak ini tipe datanya, jadi cukup menarik sebenarnya. 25 6 8 9 kita cek simetrik. 25 6 8 9 25 6 8 25 6 8 9. Simetrik itu kayak yang enggak ada di A dan di B. Satu ada, 2 ada. Oh, 1 ada dan 3 ada. 9. Oh, masih banyak panjang. 9. Kita ke bagian yang ke-9. Updating based on comparison. Updating kita kopas tadi ini variabel ini A dan B, kita kopas lagi, kopas dulu ya, kita kopas dulu, kita kopas terus kita run, kita run lagi, terus kita akan ini bisa pakai ini ya untuk updating based on comparison, bisa pakai intersection update. Jadi kita bisa langsung a dot intersection a dot intersection update. Nah, bisa pakai ini intersection update B. Kalau kita print A itu harusnya cuma ada apa yang muncul apa kalau kita print kayaknya cuma 1 dan 3 intersection update. Kita balik misalnya, kita print yang B, kalau di print B pastinya modelnya 145 1356. Intersection update itu sama dengan ini ya, kayak apa ya, A sama dengan B, yang ada di A dan ada di B, 1 dan 3. 10, kita masuk ke bagian 10, frozen set.
Nah, ini ada nih frozen set. Kita bikin ke 10 frozen set. Misal saya punya variabel tipenya set 1, 2, 3. Saya menggunakan B sama dengan frozen set A. B dot add 5. Error pasti. Object has an attribute add. Iya betul. Kita print B. Apa hasilnya B? 1, 2, 3. Ya kalau kita pakai frozen set tuh, frozen tuh apa maksudnya? Ya kita mau ini tipe setnya jadi nggak berlaku di variabel A. Coba kita print. Tinggal cek type-nya ya, print type B. Print type B. Jadi apa B itu? Frozen set tipenya. Kalau udah frozen set berarti kita tidak bisa menggunakan lagi kayak fungsi union dan macam-macam, tuh udah nggak bisa lagi ya, menambahkan itu udah nggak bisa. Kita ke yang 10, di bagian 11. Cara yang 11 adalah kita akan menggunakan belajar tentang superset dan subset. Apa itu superset dan subset? Kita pakai sampel aja bergema. Oke, saya coba bagian A, kemudian 1, 2, 3, 4. B, variabel B, dia punya 1 dan 2. Kita akan bikin variabel C sama dengan dia punya misalnya 1 berapa ya, 1, 2, misalnya 5. Apakah A adalah superset dari B? Superset itu maksudnya adalah dikatakan superset jika semua elemen A itu juga ada di elemen B. Benar nggak? Kita cobanya. Semua elemen A ada di elemen B, atau dan sebaliknya ya, B juga ada di A. Harusnya returnnya itu dia cuma memberikan return kita run dulu, false atau true. Print A dot is superset B. Dikatakan superset itu jika apa? Dikatakan superset itu jika antara A dan B ini dua-duanya punya elemen yang sama, yaitu 1, 2 dan 1, 3. Kita coba. Ini harusnya true, betul. Kalau subset itu apa? Jika elemen B juga ada di A, itu ini ya, subset. Cek subset itu hampir sama nih. Subset itu kayak misalnya B, apakah B ada di A gitu, B dot is subset A. True, ini artinya true. Contohnya gini nih, misalnya saya ingin nih, apakah C itu adalah superset dari si A? Harusnya kalau iya,
elemen A itu harus ada, elemen C, semua elemen C itu harus ada di A. Ini false nih kalau yang ketiga. Kita pakai yang ketiga misalnya. Print C dot is superset dari A. False. Tuh. Kita ke bagian yang terakhir, itu bagian 12 itu adalah disjoin set. Disjoin set, kita coba bikin variabelnya dulu. Saya akan mau copy yang atas dulu ya, lebih gampang. Kita copy dulu ini sampel, jadi kita coba sampelnya. Ini 5 6 disjoin. Kita run dulu, kita jalankan, coba print A dot disjoin A dot is disjoin dari B, benar nggak? False. Kenapa dikatakan false? Karena ada bilangan berapa variabel A itu ada, misalnya 1, 2 itu ada di B. Kalau misalnya A dot disjoin C true, karena 5 dan 6 tuh nggak ada di irisan ini, nggak ada di nggak ada di irisannya, jadi irisan di intersection kan 1 dan 2. 5 dan 6 ini nggak ada, berarti is disjoin ya. Betul. Ini harusnya true. Kalau A print, kita print dulu, print A dot is disjoin dari C. True, betul ya. Halo ya teman-teman, jadi kita telah mencoba belajar tentang set. Ada 12 cara yang bisa kita coba di set ini. Ini merupakan cara ini ya, basic dari pengolahan data di Python, dan teman-teman nanti bisa mempelajarinya tentang Python set. Ini sangat berguna ketika teman-teman nanti berkecimpung sebagai data engineer. Selamat mencoba.